Pemirsa, untuk membahas maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah, saat ini kami akan membahasnya bersama dengan psikolog anak dan remaja Mbak Mira Amir, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui nomor telepon interaktif di 021 583 99 100. Mbak Mira, kalau kita melihat kasus apa yang terjadi di Jawa Barat, ini di bawah umur 12 tahun, perundungan dilakukan kakak kelasnya terhadap adik kelasnya, bahkan ini sampai meninggal. Apa sih Mbak yang menyebabkan sampai begitu untuk anak yang umurnya di bawah 12 tahun, Mbak? Ya, ini udah kondisi darurat kekerasan ya untuk bangsa kita mungkin ya. Dan anak usia sekolah dasar gitu ya, dikatakan dia dipukuli oleh kakak kelasnya berkali-kali gitu. Di lingkungan sekolah nggak ada yang menyaksikan kah gitu ya, teman yang lain, guru-guru gitu ya. Jadi apakah itu ketika mereka melihat itu dan dianggap itu suatu kewajaran gitu kan? Apakah masyarakat kita memang sudah sedemikian rupa sehingga kalau ada anak yang dipukulin itu jadi sesuatu yang normal gitu ya. Itu sangat memprihatinkan sekali gitu, apalagi sampai koma berhari-hari dan akhirnya ya nyawanya tidak bisa diselamatkan gitu kan. Jadi memang sungguh memprihatinkan, dan saya pun selaku psikolog gitu ya, profesional juga sulit berulang kali kita sudah menggaungkan, menyuarakan untuk hentikan perundungan, stop bullying dimanapun oleh siapapun gitu kan. Kasus ini berulang kali setiap kalinya gitu ya, di sekolah di perguruan tinggi, sekolah menengah atas, nah sekarang juga sekolah dasar, dan sepertinya nggak hanya di tempat ini saja ya, di tempat lain juga demikian. Kekerasan ini kalau saya bisa berpendapat bahwa nggak lepas dari keluarga. Keluarga. Anak ini, kakak-kakak kelas ini belajar dari siapa? Ya kan? Kalau keluarga mereka tumbuh besar di keluarga yang sehat, tumbuh empati dengan baik, yang pertama adalah kalau kamu menyakiti orang lain ya, menyusahkan, mengganggu, mengusik, membuat orang lain tidak nyaman, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada dirimu, gitu kan? Kemampuan anak untuk bisa berempati itu adalah pagar pertama sehingga nggak sampai nih perilaku-perilaku memukuli, menyakiti orang sedemikian rupa. Dari sini Mbak Mira, kita melihat bagaimana sebetulnya peran orang tua, apalagi ini anak di bawah umur 12 tahun Mbak Mira, ini miris gitu melihatnya. Istilahnya masih anak rumah yang baru keluar kan, baru masuk ke lingkungan sekolah kan gitu ya. Harusnya mereka masih bermain dengan sewajarnya gitu, belum ada unsur kekerasan di situ gitu. Dan peran orang tua tuh seharusnya seperti apa sih Mbak? Dan juga mungkin sekolah, tadi kan Mbak Mira sempat menyinggung, kalau di sekolah masa ya sih nggak ada yang ngelihat sama sekali? Itu pertanyaannya. Ya para guru-guru mungkin disibukkan oleh perihal lain ya, administrasi, persiapan untuk mengajar berikutnya, laporan ini itu gitu ya, mungkin juga perlu dievaluasi ulang lah ya gitu kan, bahwa memang juga ada fungsi guru apalagi di sekolah dasar untuk melakukan pengawasan. Bully ini, perilaku perundungan ini memang sering sekali terjadinya adalah di waktu jam istirahat. Di mana guru-guru berada di ruang guru, ya kan, anak-anak ini dibebaskan bermain. Alhasil di kota-kota besar itu akhirnya beberapa sekolah memberikan semacam kayak piket untuk tim guru yang ada untuk mengawasi kegiatan anak-anak itu, gitu ya. Mereka ada berkumpul di mana, lalu nanti kelompok siswa tertentu gitu, karena perundungan ini kan nggak hanya fisik ya, jadi juga ada perundungan verbal, perundungan mental ataupun psikis gitu. Mbak, tapi kalau menurut psikolog, apakah ada yang salah dari anak? Atau memang ini sepenuhnya salah orang tua dan juga salah lingkungan sekolah? Di usia ini anak-anak ini baru saja selesai dari proses mereka belajar imitasi, meniru gitu kan.
mereka belum cukup mampu untuk mengolah lebih lanjut gitu. Jadi kekerasan yang mereka biasa terima ya kekerasan itu juga yang mereka tampilkan. Apalagi mungkin kekerasan ini nggak hanya dari satu anak, yang lain juga mengalami kekerasan yang sama. Apalagi kalau mereka saling menekan ya satu sama lain ya. Kalau kamu nggak ikut aku, kalau kamu nggak ikut mukulin si ini ataupun melakukan pengejekan gitu ya, mengata-ngatai gitu, berarti kamu nggak asik, nggak keren, nggak seoke kami begitu. Kalau hal yang terjadi seperti yang di Jawa Barat, Mbak, apakah ini artinya kita bisa menyampaikan ini adalah kegagalan dari orang tua? Bisa saya katakan demikian? Karena ternyata tanpa kita awam, kita umum ya, ketika berhadapan begini sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi ternyata dari pengalaman saya melakukan konseling pada banyak anak remaja dan bahkan di usia dewasa muda, mereka mengakui bahwa tetap aja ada unsur kekerasan dalam keluarga mereka. Gitu ya. Mendiamkan, membandingkan, lalu juga menyindir gitu ya. Itu sepertinya hal yang kayak biasa, masyarakat kita juga melakukan itu. Itu adalah perilaku yang salah. Itu mudah sekali membentuk amarah pada diri anak-anak gitu ya. Merasa dikecilkan, merasa self esteemnya juga tidak tumbuh sempurna, sehingga ketika ada kesempatan dia bisa meluapkan amarah itu adalah pelampiasannya jadi Mbak. Ya. Nah Mbak, pada hari ini kita juga akan bergabung dengan penelpon. Sudah ada 2 penelpon pada pagi hari ini yang mungkin akan langsung menyampaikan ke Mbak Mira juga. Ini ada Awan dan juga Hamdi. Silakan untuk pendapat dan juga pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Iya, halo, selamat pagi. Silakan, Mas. Ya, saya Hamdani dari Bandung. Iya, Mas Hamdani, silakan langsung dengan pertanyaannya. Gini, saya ini kan pengalaman saya ini punya putra anak dengan berkebutuhan khusus gitu. Kebetulan anak saya didiagnosis seorang anak ASD, autis spectrum disorder, dengan grade-nya yang rendah gitu. Dan kami pun memutuskan untuk menyekolahkannya di sekolah normal gitu. Karena memang anaknya nggak mengganggu dan masih bisa mengikuti gitu. Cuman pengalaman saya mulai masuk ke SD negeri itu, beberapa kali anak saya itu memang benar-benar kena kekerasan fisik, kena bullying gitu, dengan kondisi psikologinya yang memang agak beda gitu dengan teman lainnya. Dan saya itu ingin menanyakan bagaimana sih peran serta aktifnya pemerintah untuk melindungi hak-hak dari anak berkebutuhan khusus seperti putra kami ini yang terpaksa dengan semua keadaan kami harus menyekolahkan di sekolah negeri gitu, yang bukan di sekolah inklusi. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Hamdani. Mbak Mira, bagaimana responnya terhadap pertanyaan Mas Hamdani? Ya, memang kalau dari pemerintah itu setiap sekolah itu memang wajib menerima ataupun memiliki anak berkebutuhan khusus ya, gitu kan, sekitar 2 orang satu kelasnya gitu. Nah, kendalanya adalah memang dari tenaga pengajar. Saya nggak tahu apakah seluruh sekolah, terutama sekolah negeri, itu memang guru-gurunya ada yang memiliki latar belakang pendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu tadi, gitu kan. Nah, namun demikian, kalau misalkan peran pemerintah yang kita harapkan adalah mengharuskan guru-guru ini paham, ya kan, bagaimana mengatur, memanage kelas ataupun sekolah ketika mereka memiliki anak-anak ABK itu tadi. Guru gitu juga kan harus paham ya terkait dengan bagaimana karena kondisi anak-anak ini, karena beda-beda. Beda-beda. Nah, perbedaan ini nih Jessica yang rentan untuk menjadi target para pembuli. Oke. Gitu. Unsur membedakan, misalnya zaman dulu waktu saya kecil itu yang target bully paling mudah adalah mereka yang berkacamata. Oke. Nah, zaman dulu tuh disebutnya si belor. Oke. Gitu. Nah, ini masih ada penanya lainnya, Mbak Mira. Ini ada Mas Awan. Mas Awan, silakan langsung dengan pertanyaannya.
Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, berbicara soal siswa yang terkena perundungan ini sungguh ironis ya Bu ya, sangat terjadi di masyarakat dan di lingkungan pendidikan kita. Bagaimana caranya sebagai seorang orang tua Bu ketika sudah melepas anak, mempercayakan kepada pihak sekolah untuk mendidik dari segi budi pekerti, dari segi pendidikan dan juga dari segi agama. Kita sudah mempasrahkan ke sekolah, sementara di pihak sekolah terjadi seperti itu. Apakah perlu Bu di setiap sekolah itu sekarang di era pemerintahan baru ini memperbanyak tenaga-tenaga psikolog di semua sekolah. Jadi artinya anak-anak bisa konsultasi, bisa memberikan keluhan kepada psikolog di sekolah-sekolahan itu. Apakah perlu diperbanyak Bu? Dan itu selama ini yang kami lihat belum pernah ada Bu. Bahkan bimbingan konseling di sekolah itu hanya ada mungkin 1-2 orang untuk semua siswa. Padahal itu hitungannya sih kurang sih Bu. Itu aja Bu. Terima kasih. Oke, baik. Gimana Mbak? Perlukah ditambah? Kebutuhan akan psikolog profesional gitu ya, memang semakin kesini semakin tinggi kebutuhannya pasti gitu kan. Namun kalau sebagai keluarga tadi selain kita mengharapkan bahwa pihak sekolah terutama guru-guru adalah mampu mengembangkan budi pekerti gitu kan. Enggak hanya itu gitu. Kita sebagai orang tua yang kita bisa persiapkan pada anak-anak ini, tadi juga buat Pak Hamdani ya, dengan putra ataupun putrinya yang autis spektrum disorder itu kan adalah menumbuhkan kemampuan pada anak-anak ini untuk mengungkapkan dirinya. Oke. Gitu ya, mampu mengkomunikasikan perasaan ataupun pengalaman. Kuncinya apa? Dari orang tua adalah untuk justru orang tuanya mampu mendengarkan anak. Jadi anak merasa aman serta nyaman ketika dia sedang belajar mengutarakan pengalaman ataupun apa yang dia rasakan. Mbak, tapi memang sejauh ini kalau melihat dengan kasus perundungan yang ada, rata-rata memang anak-anak sendiri belum bisa mengutarakan perasaan mereka. Mereka bingung. Mereka bingung apa yang harus diceritakan. Nah, apalagi kalau anak-anak usia kecil ya, mereka pikir kalau mereka dikecilkan, dikatain, diejek, itu adalah oh ternyata kalau di sekolah memang begini ya. Ini adalah hal yang lumrah atau enggak gitu. Apalagi kalau anak itu, saya nggak tahu setelah berapa lama dia baru mengatakan aku dipukulin di sekolah. Baik, ini menjadi PR bagi orang tua dan Betul. juga guru supaya bisa sama-sama bekerja sama dan anak-anak bisa mulai menumbuhkan rasa supaya mereka bisa mengungkapkan perasaan mereka ke orang tua dan juga ke guru. Begitu. Betul. Jadi nggak melulu orang tua hanya menasehati anak, enggak. Tapi kita butuh anak-anak ini punya keterampilan ya, bahkan bukan cuma kemampuan, tapi juga keterampilan untuk mengatakan, aku hari ini merasa takut, gitu. Aku sebetulnya tidak suka ketika dikatain ini itu. Baik, berarti komunikasi dua arah itu diperlukan supaya kita juga bisa menekan perundungan yang terjadi di Indonesia saat ini. Trennya luar biasa ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Mira sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan pemirsa usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.